Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hidayat dengan NIM A1C2231102. Di sini saya akan menjelaskan terkait soal-soal dari proyek eh, model pembelajaran matematika dan ICT. Nah, di sini saya mendapatkan yang pertama itu soal dari kelompok 4 pada bagian B. Nah, mungkin saya akan langsung masuk ke soalnya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk soalnya, oke. Nah, di sini sebuah jembatan Batanghari 2 berbentuk persegi panjang dengan panjang 1.400 meter dan lebar 9 meter. Hitunglah keliling jembatan tersebut. Nah, diketahuinya berarti ada panjangnya 1.400 dengan lebarnya 9 meter. Nah, yang ditanyakan adalah keliling. Nah, untuk rumus mencari kelilingnya itu adalah 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, ini untuk soal dari kelompok 4. Lanjut kita visualisasi ke GeoGebra-nya. Nah, untuk GeoGebra-nya sendiri, di sini sudah saya buat visualisasi untuk gambarnya. Karena ini 1.400, jadi sedikit sulit untuk di-record sambil mengerjakannya. Jadi, untuk pertama kita membuat titik A dengan koordinat 0,0, ini untuk titik pertamanya. Kemudian B, yaitu titik ujungnya. X-nya 1.400 dan Y-nya itu berada di 0. Kemudian kita buat titik C, yaitu sebagai lebarnya itu 9 meter. Kemudian ada titik D di sini. Titik D ini juga sebagai lebarnya, jadi ada lebar yang bawah dan juga atas. Nah, D ini didapatkan karena garisnya sejajar dengan C. Kita cari garisnya sejajar dengan C dan juga B. Maka ketemu titiknya itu adalah 1.400,9. Nah, kita gabungkan dan akan dapatkan visualisasi jembatannya seperti ini. Ups. Ini sama seperti yang dari kelompok 4. Nah, untuk kelilingnya kita bisa masukkan rumus, buktikan apakah hasilnya sama, kalkulasi menggunakan GeoGebra. Kelilingnya itu 2 dikali panjangnya itu 1.400 ditambah lebarnya 9 dan hasilnya adalah 2.818. Kita cek kembali di makalah. Nah, untuk di makalah ini hasilnya adalah kelilingnya 2.818 sama dengan GeoGebra tadi. Nah, ini udah sama sesuai dengan penjelasan dari kelompok 4. Kemudian saya lanjut untuk soal nomor 2 yaitu untuk soal kelompok 6. Soal kelompok 6 ini saya mendapatkan bagian C atau soal nomor 3. Di sini soalnya yaitu sebuah jembatan Gentala Arashi di kota Jambi memiliki kabel penyangga yang berbentuk segitiga siku-siku dengan tinggi tiang penyangga yaitu 15 meter dan jarak dari dasar tiang ke ujung kabel di tanah sejauh 20 meter. Berarti untuk siku-sikunya ini ada segitiga siku-siku dengan sisi tegaknya 15 meter dan juga untuk dasarnya itu sisi bawahnya itu ada 20 meter. Dan untuk pertanyaannya ini tentukan panjang kabel penyangga tersebut itu adalah sisi miringnya. Nah, untuk menggunakan rumusnya yaitu menggunakan rumus Pitagoras, di mana C ini adalah sisi miringnya tadi yang sudah saya sebutkan. Dan ketika dihitungkan secara manual, maka akan dihasilkan hasilnya itu 25. Oke, mungkin kita langsung saja ke visualisasi GeoGebra-nya. Kita ke GeoGebra dulu. Kita buka menu baru. Hapus saja yang ini. Kemudian kita buat, pertama kita buat dulu di sini untuk dasar ini, apa dasar dasar tiangnya. Oke, dasar tiangnya itu sebagai A di sini. Kemudian kita buat titik lagi. Untuk tiangnya tadi tingginya ada 15, adalah 15. Jadi kita berikan di koordinat 15. 15 itu di sini dan
Kita geser ke bawah terlebih dahulu. Untuk panjang kabel, untuk panjang kabel di tanah, atau panjang atau tinggi kabel di tanah lah. Nah, untuk panjangnya itu adalah 20, berarti di sisi bawah ini kita cari titik 20. Oke, ini adalah titiknya. Oke, udah ketemu titiknya ada 3 titik, yaitu titik A 0,0 sebagai dasarnya, kemudian titik B itu 0,15 sebagai tingginya, dan 20,0 ini adalah sebagai tinggi kabel tadi. Nah, sekarang kita bisa, untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan segmen. Kita lihat terlebih dahulu panjang A ke B. Maka akan didapatkan yaitu panjangnya sebesar 15. F ini. Kemudian dari B ke C, terus sebagai G yaitu 20. Benar. Untuk panjangnya tadi sesuai dengan soal. Dan yang terakhir itu adalah tanyakan adalah BC ini. Nah, kita buktikan apakah hasil perhitungannya itu sesuai dengan penyelesaian GeoGebra secara manual. Kita coba dari B menuju C. Dan didapatkan hasil H ini 25. Berarti untuk perhitungan secara manual maupun GeoGebra eh, dapat sama hasilnya, dan untuk menggunakan visualisasi GeoGebra ini lebih mudah digunakan karena GeoGebra ini langsung memperhitungkan nilai-nilainya tanpa harus memperhitungkan lagi secara manual. Itu untuk soal nomor 4 dan juga 6. Oke, udah bertemu, mungkin ini bisa nanti dihias sedikit. Mungkin bisa untuk dipercepat saja untuk baris H ini. Oh, sorry. Ini untuk membuktikan bahwa ini yang kita cari. Bisa kita ubah juga sebagai garis putus-putus. Oke, ini adalah visualisasinya. Oke, itu tadi adalah penjabaran saya terkait soal nomor 6. Nah, selanjutnya saya akan mengerjakan soal yang ketiga, yaitu soal dari kelompok 7, bagian nomor 2 atau B. Nah, ini kita geser terlebih dahulu. Facecam-nya. Nah, untuk di sini kita lihat terlebih dahulu soalnya. Di sini ada beberapa ini hal yang ditemukan. Di sini pertama ada bola, dan juga ada pendopo yang berbentuk kerucut. Nah, visualisasi kali ini mungkin lebih menekankan kepada warna bola ini ya. Terhadap ada pendopo di sini. Nah, untuk visualisasi gambarnya sendiri supaya lebih mudah kita menganalisis apa saja yang ada dalam kerucut ini, kita akan visualisasi ke GeoGebra. Sebentar, saya akan share screen ke GeoGebra. Pertama kita buka GeoGebra terlebih dahulu. Nah, kalau kelihatan. Nah, untuk GeoGebra sendiri ini udah saya buat terlebih dahulu karena sedikit panjang. Dan ini ada visualisasi 3D-nya. Kalau di GeoGebra mungkin tidak terlalu nampak karena dia tidak bisa menampilkan 3D secara langsung di sini, tapi ada fitur yang lain di GeoGebra itu. Nah, yang pertama kita buat garis tegak lurus. Mohon maaf, maksudnya kita buat slider terlebih dahulu dengan nilai minimum itu 0 dan nilai maksimum itu 1, dengan nama sudutnya itu adalah, dengan slidernya itu namanya adalah T. Kemudian kita buat garis tegak lurus di sini dengan titik X-nya yaitu 1. Nah, kita buat garis tegak lurus terlebih dahulu di sini. Oke, sudah. Kemudian kita buat poin terlebih dahulu di sini karena ada garis tegak lurus. Kita ada beberapa poin. Yang pertama ada poin A. Nah, di sini poin A ini sebagai puncak kerucutnya atau bagian segitiga atasnya itu. Kemudian kalau di GeoGebra kita buat B dulu karena ini kerucut. Jadi mungkin kita lebih gampangnya dari garis tegak lurus ini. Kemudian titik B yaitu yang berpotongan dengan sumbu X ini. Dan titik C yang dia ada 0,0. Nah, dari titik ini kan kita bisa menemukan nih ada garis yang bisa kita hubungkan.
Kita coba hubungkan garis A kemudian C. Nah, ini sudah mungkin sudah terbentuk sedikit untuk kerucutnya. Dan kita ukur terlebih dahulu berapa sudut dari eh, titik ini. Nah, sudutnya adalah 63,43. Nah, kemudian setelah terbentuk, kita bisa masuk ini, membuat kerucutnya dengan menginput count di sini, count BA,1. Nah, maka kan terdapat di sini nih. Ini akan terbentuk kerucutnya. Mungkin kalau di GeoGebra gambarnya akan seperti lingkaran saja, namun ketika 3D akan terlihat kerucutnya di sini. Nah, setelah itu kita membuat rotasi titik A dengan sudutnya lambda dan sumbu Y. Nah, kita buat dulu pertama, untuk rotasi yang pertama itu A akan membentuk A aksen. A aksennya itu di sini. Nah, agak oke. Nah, terlihat A-nya. Kemudian kita juga membuat garis perpotongan, yaitu garis kita sebut aja dengan garis H dengan sumbu X. Kita buat lagi. Dan juga garis ini berpotongan dengan rotasi yang kita buat tadi, yaitu A aksen. Kemudian kita membuat jarak antara titik B ke C, B ke C. Nah, atau titik D di sini. Ya, kita nilai hilangkan nilai A-nya, maka akan sama A aksennya dengan D. Itu sama titiknya. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan. Jaraknya, maka nilai betanya itu didapatkan yaitu 2,81. Kemudian kita juga merotasikan titik C. Titik C tadi itu ada 0,0 jika dirotasikan. Kita menggunakan rumus tadi untuk ini. Rotasi C, beta per 2 dikali H. Nah, titiknya itu terlihat C aksen di sini. Nah, itu beta yang tadi seperti 2,81 sudah ditulis, maka titik C-nya itu adalah 1,87, koma 1, maksudnya koma min 2,21. Nah, maka terletak di sini. Kemudian kita buat lagi, kita merotasikan lagi dari titik C yang awal tadi, maka akan didapatkan C1 aksen. Nah, ini juga kita akan dapat nilainya. Untuk merotasikan berarti kan ada nilai negatif. Yang pertama mungkin ini rotasi pertama itu akan berbentuk nilai Y-nya itu negatif, dan untuk rotasi kedua nilai Y-nya itu adalah positif. Kemudian kita membuat kurva menggunakan tools, eh, ada di bagian tools busur melalui 3 titik. Nah, ini ada. Kemudian kita masukkan dan akan terbentuklah busur dari titik C. Nah, titik yang di sini yang kita, aduh, titik yang untuk menjadi melalui 3 titik ini kan kita buat masuk tadi ada C aksen, ada C dan juga C1 aksen. Nah, jika digambar itu akan jadi seperti ini. Kita hubungkan titik C nih di sini. Dan jika visualisasi 3D-nya pun juga akan terbentuk seperti ini. Kemudian kita lanjutkan membuat ini selimut 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 rucut tadi. Untuk membuat selimutnya, rumusnya itu seperti ini. Ada udah dimasukkan rumusnya adalah seperti ini. Kita masukkan langsung rumusnya. Nah, akan terbentuk di sini.
selimutnya. Mungkin kalau di GeoGebra tidak terlihat secara langsung ya, tapi kalau di visualisasi 3D-nya itu akan terlihat selimutnya. Nah, kemudian kita buat itu adalah busur selimutnya. Nah, terlihat di sini dari busurnya itu ada selimut di busur. Nah, kemudian dari selimut ini pasti kan ada titik-titik koordinatnya kan. Nah, setelah ada di sana, di GeoGebra tidak muncul. Oh, muncul. Yang bagian selimutnya itu muncul seperti ini. Hanya saja yang bagian selimutnya tidak muncul, tapi busurnya kelihatan. Nah, selanjutnya kita buat di sini. Oh, bukan yang ini. Ini maksud saya. Ini kan ada titik yang dari selimut tadi. Kemudian kita masuk ke titik F. Kita lihat ini ada titik-titik sama seperti tiga titik tadi yang selimut awal. Yang busur awal maksud saya ada tiga titik, maka di busur kedua pun ada juga tiga titik. Nah, di sini kemudian titik G. Oke, kita sudah ketemu. Sini ada titik E, ada titik F, dan juga titik E. Nah, kemudian kita ada jarak nih. Kita hitung coba jarak dari F ke G ini. Yaitu panjangnya ditemukan 4,41. Nah, bagaimana jika kita hitung berapa sudutnya? Nah, sudutnya itu terbentuk sebesar 9,5 derajat di sini. Terlihat. Oke. Ini adalah visualisasi GeoGebra tadi. Berarti di kerucut itu ada selimut dan juga ada busur dan beberapa elemen-elemennya tadi. Nah, untuk GeoGebra itu seperti ini. Kita juga sudah menentukan panjangnya ini, panjang F ke G ini, dan juga titik E untuk panjang selimutnya. Tidak terlihat sih di GeoGebra aslinya, tapi di sini terlihat secara langsung visualisasi 3D-nya. Nah, tadi inilah penjelasan saya terkait soal 7B. Mungkin hanya sampai sini. Selanjutnya saya akan melanjutkan soal nomor 8. Saya akan mengerjakan soal nomor 8B, yaitu soal keempat saya. Kita akan buka terlebih dahulu makalahnya untuk melihat soalnya. Nah, untuk soalnya sendiri, ini kita diberikan satu trapesium memiliki panjang alas yaitu 11 meter. Untuk alas kecilnya itu 5 meter dan tingginya 3 meter dengan bentuknya seperti pada gambar di bawah. Dan yang ditanyakan di sini adalah berapa keliling dan luas struktur candi yang berbentuk trapesium. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Dan untuk perhitungannya, ini kita menggunakan, ini adalah rumus luasnya. Kemudian ini adalah perhitungannya jadi 4,24. Nanti kita juga akan buktikan apakah sisi miringnya itu bernilai 4,24. Kemudian kelilingnya di sini temukan menjadi 24 eh, meter kuadrat. Oh, ini luasnya. Dan ini juga tadi adalah kelilingnya ber 24,48 meter. Nah, di sini kita akan membuktikan terkait apakah eh, pemvisualisasian GeoGebra ini dapat ampuh untuk menghitung sesuai dengan yang telah dikalkulasi menggunakan perhitungan manual. Kita langsung saja menuju ke GeoGebra-nya. Nah, untuk langkah pertamanya mungkin kita bisa terlebih dahulu membuat titiknya. Untuk titiknya tadi, seperti yang di soal, itu kita akan membuat terlebih dahulu titiknya ini untuk titik pertama itu 0,0.
Kemudian 11 ini untuk alas besarnya. Selanjutnya kita akan membuat alas kecilnya di titik 3,3 dan juga 8,3. Nah, sudah terbentuk titik-titiknya, kita akan membuat poligon. Nah, poligon ini supaya berbentuk trapesium. Supaya tidak hanya garis-garis, tapi juga ada bentuk dari trapesium tersebut. Oke, kita sambungkan dari A, B, D, dan juga C, kemudian ke A lagi. Maka ini akan terbentuk trapesiumnya. Seperti ini. Setelah didapatkan trapesium ini, kita akan menghitung luasnya. Tapi untuk menghitung luas, kita akan memerlukan tinggi. Nah, untuk menghitung tinggi ini, sebenarnya caranya cukup mudah. Tinggal menghubungkan D ke garis AB ini. Tapi kan untuk memastikan kita lihat dulu apakah dia tegak lurus dengan garis AB. Oke, dan ternyata tegak lurus. Kita ambil terlebih dahulu titiknya. Oke, di sini. Setelah itu kita lihat, kita ini dulu, kita segmen, kita hubungkan, dan akan tercipta sebuah garis, dan ini akan diberi dengan nama G. Nah, biar lebih enak ini kita ubah untuk garis D ini menjadi garis yang putus-putus. Oke, udah. Nah, setelah temukan tingginya, kita akan menghitung luasnya. Untuk rumus luas tadi sama dengan setengah dua sisinya dijumlahkan, kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya itu adalah G. Dan hasilnya adalah 24. Ini sama seperti yang hasil dihitung manual tadi. Setelah itu kita akan menghitung kelilingnya terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum menghitung kelilingnya, kita akan membuktikan terlebih dahulu untuk sisi miringnya ini. Untuk pembuktian sisi miringnya ini, kita perlu ke tools, kemudian distance or length, kemudian dari A menuju C, akan didapatkan sisi miringnya 4,24 sesuai dengan perhitungan tadi, dan juga B ke D. Oke, nilainya sama. Nah, setelah ini ditemukan, tadi barulah kita menginput rumus untuk keliling tadi. Rumusnya adalah panjang kedua alas dan dua sisi miringnya. Maka alasnya tadi kita kita lihat alasnya itu ada AB dan juga CD. Sehingga kita input di sini keliling sama dengan untuk alas besarnya itu kita buat dulu kurung B ditambah CD, kemudian ditambah 2. Oh, ini dihapus saja. Si AB ditambah CD, kemudian ditambah 2S. Nah, S-nya ini adalah sisi miringnya, jadi kita langsung masukkan saja di sini. Nilainya itu adalah 4,24. Dan hasilnya sama, yaitu 24,48. Nah, karena sudah dirasa benar, mungkin ini untuk soal nomor 8. Sesuai dengan pembuktian kita tadi, kita lihat di sini adalah 24,48. Dan kita lihat kembali di makalah, hasilnya yaitu sama, 24,48. Selanjutnya soal nomor 9, jadi soal nomor 5 saya, yaitu 9B.
Untuk soalnya sendiri itu adalah memahami masalah yaitu pembuktian panjang sisi berseberangan sama panjang yaitu menghitung luas dan keliling persegi panjang. Nah, untuk panjangnya sendiri adalah 30 meter dan lebar itu 20 meter. Nah, kita langsung saja mungkin ke visualisasi GeoGebra-nya. Kita ke GeoGebra. Nah, untuk visualisasi GeoGebra yang di sini, saya sudah membuat terlebih dahulu untuk persegi panjangnya. Jadi kita tinggal menghitung apakah sisi-sisi yang berseberangan ini sama panjang. Oke, untuk cara menghitungnya itu sama seperti yang cara nomor 8 tadi, yaitu menggunakan tools di sini, distance or length. Kemudian kita hitung aja, kemudian dari A dan juga B. Nah, untuk sisi ini berarti untuk sisi AB berseberangannya itu sisi C dan juga D. Nah, untuk sisi CD ini memiliki panjangnya sama yaitu 30. Kemudian A dan juga C dan B ke D. Oke, untuk itu sudah terselesaikan. Untuk apa? Pembuktian bahwa panjang sisi yang berseberangan itu sama panjang dan selanjutnya kita akan menghitung luas dan juga keliling dari persegi panjang. Nah, untuk menghitung keliling itu yaitu rumusnya keliling itu dua kali panjang lebar. Maksud saya dua dikali panjang ditambah lebar. Nah, untuk panjangnya di sini ada dua, yaitu panjang AB dan juga CD. Itulah mengapa dikali dua dan juga di sini lebarnya ada AC dan juga BD. Kita masukkan rumusnya. Keliling sama dengan dua dikali panjang AB. Oh, langsung saja. Langsung kita masukin angkanya saja di sini. 2 dikali untuk panjang AB-nya itu sama dengan CD yaitu 30 ditambah lebarnya yaitu 20 dan akan ketemu hasilnya kelilingnya yaitu adalah 100 meter. Nah, kemudian kita akan mencari luasnya juga. Nah, untuk luasnya ini kita menggunakan rumus yaitu panjang dikali lebar. Nah, untuk luas sama dengan panjangnya itu 30 kita buat dalam kurung dan panjangnya adalah 20. Akan ditemukan luasnya yaitu 600 meter kuadrat. Nah, untuk pembuktian pertama itu sudah terpenuhi yaitu sisi-sisi yang berseberangan dari persegi panjang itu nilainya sama. Nah, terbukti di sini AB dengan panjang 30 dan CD itu 30 juga. Dan juga sisi AC itu sama dengan sisi BD. Nah, kemudian kita juga sudah mencari kelilingnya dengan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Untuk keliling itu untuk panjangnya itu 30 dan lebarnya 20. Dan akan dapatkan hasilnya 100. Kita juga telah mencari luasnya di sini dan menemukan hasilnya yaitu 600 meter kuadrat. Nah, mungkin untuk video pembahasan saya soal dari nomor 1 sampai 5 cukup sampai di sini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.